Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Pamulang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi semester 6. Video ini kami buat untuk memenuhi mata kuliah bank, lembaga, dan keuangan lainnya dengan dosen pengampu Ibu Mita Sisilia, Eskom MM. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 5 anggota, yang dimana saling bekerja sama dalam pembuatan video ini. Dan inilah video presentasi dari kami. Sebelum presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zahra Aurelia Sari dengan NIM 211111200056. Saya sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Windari Chandrarini dengan NIM 21112000400406 sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Apriliana Putri Herawati dengan NIM 211111201265 sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Farah Kamila Farhansyah dengan NIM 211111201191 sebagai pemateri keempat. Perkenalkan, nama saya Aulia Putra Dinda dengan NIM 211120008009 sebagai pemateri kelima. Dan materi yang akan dibahas adalah mengenai Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pada pembahasan pertama ini, yaitu sejarah OJK. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. OJK merupakan lembaga yang baru berdiri pada 16 Juli 2012 lalu. Sejarah berdirinya OJK berangkat dari upaya untuk menghadirkan sistem pengaturan dan pengawasan pada kegiatan jasa keuangan di Indonesia. OJK terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sesuai pasal 4 dalam undang-undang tersebut. OJK disebut dengan tujuan agar semua sektor jasa keuangan terselenggara secara adil, teratur, transparan, dan akuntabel. Pengertian OJK, Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, serta wewenang, pengaturan pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau Undang-Undang PPSK, OJK juga mendapat tambahan kewenangan untuk keuangan derivatif, bursa karbon, inovasi teknologi sektor keuangan, termasuk juga untuk aset keuangan digital dan aset kripto. Sebagai kewenangan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan, OJK mendapat tambahan kewenangan di mana penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik OJK. Pembahasan kedua yaitu visi dan misi OJK. Visi OJK yaitu menjadi lembaga pengawasan industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Kemudian misi OJK yaitu yang pertama ada mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Kedua yaitu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Ketiga yaitu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan memiliki tujuan yang pertama yaitu terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Kedua yaitu mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Fungsi OJK yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Tugas OJK yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kinerja jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB. Pembahasan selanjutnya yaitu wewenang OJK. Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang. Yang pertama, menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang. Yang kedua, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Yang keempat, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Yang kelima, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK.
Sejalan dengan itu, ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang OJK telah menentukan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Oleh karena itu, OJK membutuhkan independensi baik dari pemerintah maupun dari industri yang diawasinya, sehingga tujuan OJK sebagaimana ditentukan pasal 4 Undang-Undang OJK dapat tercapai. Di samping itu, untuk mengukur tingkat independensi OJK dilihat dari independensi, akuntabilitas, integritas, dan sumber daya yang memadai. Lembaga independen harus mampu memformulasikan kebijakan atas dasar strategi jangka panjang dan dapat mengambil keputusan yang kredibel. Independensi dapat diperoleh dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang pemberhentian pengurus, otonomi anggaran, dan kemampuan mengalokasikan sumber daya berdasarkan kebijakan internal lembaga. Sementara itu, ketentuan pasal 17 Undang-Undang OJK yang mengatur mengenai masa kerja anggota Dewan Komisioner merupakan ukuran tingkat independensi OJK. Nilai-nilai strategis OJK. Yang pertama, integritas. Integritas adalah bertindak objektif dan adil dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi tingkat kejujuran dan komitmen. Yang kedua adalah profesionalisme. Profesionalisme adalah bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik. Yang ketiga adalah sinergi. Sinergi berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas. Yang keempat ada inklusif. Inklusif terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan. Yang terakhir ada visioner. Visioner ini memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan atau forward looking serta dapat berpikir di luar kebiasaan atau out of the box thinking. Pembahasan selanjutnya adalah kerjasama antara OJK dan BI. Berkoordinasi antara OJK dengan BI adalah dalam pembuatan ketentuan pengawasan perbankan seperti keharusan bank memenuhi modal minimum, bank memiliki sistem informasi yang terpadu, ketentuan terkait dana dari luar negeri atau valuta asing, dan pinjaman komersial dari luar negeri, transaksi derivatif dan aktivitas bank lainnya. Berkoordinasi OJK dengan BI dalam membuat ketentuan pengawasan perbankan tujuannya adalah untuk membentuk kompetensi yang merupakan gabungan dari personalia kedua lembaga dan mampu membuat suatu ketentuan perbankan yang lebih sempurna sehingga dihasilkan sistem perbankan yang mampu menghadapi segala kondisi ekonomi. OJK dan BI juga berkoordinasi dalam proses tukar-menukar informasi perbankan untuk membentuk suatu informasi gabungan agar kedua lembaga mudah mengakses informasi perbankan yang telah disiapkan oleh kedua lembaga setiap saat, sehingga pelaksanaan tugas kedua lembaga menjadi lebih efektif. Fungsi pengaturan dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap perbankan. Dengan menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini OJK melaksanakan sistem pengawasannya dengan menggunakan dua pendekatan. Yang pertama, pengawasan berdasar kepatuhan atau Compliance Based Supervision atau CBS, yaitu pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian. Pengawasan terhadap pemenuhan aspek kebutuhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pengawasan bank berdasarkan risiko. Dan yang kedua adalah pengawasan berdasarkan risiko atau Risk Based Supervision atau RBS, yaitu pengawasan bank yang menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawas bank dapat mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semuanya